Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin tuh materinya dan sekarang programnya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita mulai. Di sini pertama kita menampilkan suatu header yang kita pakai. Nah, di sini kita gunakan include, lalu studio.h, lalu ada include conio.h, ini conio.h, lalu include statelift.h, lalu include string.h, terus define. Di sini ada define n 5. Nah, di sini saya menggunakan variable n. Define itu suatu suatu data yang kita ingin memasukkan suatu data. Di sini ada define ya teman-teman. Di sini ada string.h. Define itu untuk suatu suatu data yang kita data max nantinya. Di sini kita menggunakan variable n. Terserah teman mau x, mau n, mau apa, itu terserah teman-teman. Oke, kita mulai menampilkan deklarasi struct teman-teman. Di sini kita menggunakan tipe def yang di atas itu kita sambungkan. Lalu tipe def struct. Sini tipe def. Lalu buka kurung kurawal. Lalu in count kita menggunakan on. Lalu head, tail, char itu untuk menampilkan nama. Di sini kita menampilkan nama teman-teman, menampilkan nama datanya, data antriannya. Nah, di sini kalau n, nah di sini kita gunakan banyak karakter 60 QA, lalu sini mencantumkan nama struct-nya teman-teman. Nah, lalu kita mendeklarasikan protipe fungsi. Nah, di sini deklarasi node fungsi main. Jika bagian deklarasi protipe fungsi ini untuk mendeklarasikan suatu variabel teman-teman. Di sini kita menggunakan int fill titik koma lalu char stl. Nah, di sini saya menggunakan 60 teman-teman chartnya, jumlah karakternya. Terus QA key, kita menggunakan variabel key. Fake key sama dengan dan. Nah, ini kita sudah mulai ke protipe fungsi. Kita mulai menganalisis teman-teman. Nah, di sini ada deklarasi fungsi untuk unique, char, dan fue. Sebelumnya saya sudah menjelaskan itu di awal. Lalu di sini ada deklarasi node. Nah, di sini juga kita menggunakan node teman-teman. Menggunakan node untuk memanggil inisialisasi ada. Nah, sini kita mendeklarasikan suatu variable. Nah, tadi yang di atas itu teman-teman mendeklarasikan suatu variabel. Lalu inisialisasi panggilan fungsi. Lalu sini QA key. Lalu key sama dengan dan terus key. Di sini lalu langsung ke inisialisasi, ini mode suatu menginisial suatu antrian teman-teman untuk memanggil fungsi inisialisasi. Untuk inisialisasi lalu di sini ada kita menggunakan suatu sistem. Nah, ini kita menggunakan suatu sistem perulangan yaitu do will, do sama while sistem. Lalu di sini untuk membersihkan layar teman-teman CLS. Nah, di sini ada sebuah tampilan menu. Kita di sini akan membuat tampilan menu teman-teman. Dan di sini kita lupa teman-teman. Oke. Lihat teman-teman, di sini saya menggunakan nama menu pilihan. Selebihnya setelah teman-teman mau diedit kayak gimana juga semenarik mungkin. Oke.
kita mulai lagi, lalu /n/t untuk menggarisbawahi di bawah menu pilihan. Nah, lalu ada di bawah kita buat menu isi antrian. Nah, isi antrian ini untuk membuat suatu antrian, teman-teman. Nah, di sini kita bentuk antriannya berupa nama. Karena di awalnya kita menggunakan char. Itu, teman-teman. Lalu kedua itu ada delete antrian. Nah, delete antrian ini untuk menghapus suatu antrian. Nah, di antrian ini kita menggunakan FIFO. FIFO itu first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Nah, gitu, teman-teman. Lalu exit. Nah, di sini juga kita menggunakan first juga. First in, first out. Oh iya, gitu, teman-teman. Nah, di sini Anda menampilkan antrian ini untuk memanggil atau menampilkan suatu antrian yang sudah kita isi. Ya, gitu, teman-teman. Lalu ada exit itu untuk keluar dari programnya. Lalu pilihan Anda. Nah, ini suatu pilihan Anda mau membuat antrian atau menghapus antrian atau menampilkan data antrian. Nah, lalu di sini kita ada, nah, kita sambungkan scanf, menyambungkan ke %d, terus koma dan fill untuk bisa memilih menu yang di atas itu. Nah, lalu di sini ada switch. Nah, di sini kita menggunakan switch, teman-teman. Kita gunakan switch juga. Kita menggunakan switch juga di sini. Kita menggunakan switch. Lalu case 1 itu jika kita ingin masukkan data, maka akan silakan masukkan data. Jika ingin masukkan data akan otomatis akan menampilkan nama, silakan masukkan sebuah kata. Flush untuk menghapus buffer data. Oke. Gets itu untuk menampilkan, teman-teman. Gets str. Lalu di bawah ada fetch enqueue str. Nah, ini untuk mencetak string penambahan data yang dilakukan oleh fungsi enqueue yang di atas itu, teman-teman. Nah, si sistem enqueue ini bisa menyambungkan penambahan data. Nah, lalu break. Kita break, lalu kita masuk ke cache 2. Lalu sini kita menampilkan fetch dequeue. Ini sini cache 2 kita sudah mulai. Lalu fetch dequeue. Nah, ini fungsinya untuk mencetak string terhapus yang dilakukan oleh fungsi enqueue. Lalu break. Di bawahnya break, titik komanya jangan sampai lupa, teman-teman. Oke, di sini kita menggunakan path cache, teman-teman. Path cache. Kita berdua, oke, break. Nah, kita masuk ke cache 2. Cache 2 ini tampil ini untuk fungsi menampilkan data antrian tadi. Dan setelah kita membuat data antrian, kita akan otomatis bisa melihat data kita, teman-teman. Lalu kita break cache. Cache ini hanya ada di struktur data switch sama switch. Nah, kita mau cache 4 itu exit. Untuk keluar, defaultnya itu print masukan Anda salah. Jika masukan Anda salah, otomatis akan menampilkan si default ini, cache 4 ini.
masukan Anda salah. Gitu teman-teman. Lalu di sini ada di sini eksi teman-teman. Ini kecepatan saat membahasnya. Oke, di sini exit. Jika itu salah maka akan memunculkan masukan Anda salah. Print F. Kalau ada print F /n phrase and to continue. Apakah Anda ingin kembali atau tidak? ff flush stdn ini untuk membersihkan. Nah, kita flush stdn ini untuk membersihkan buffer data, buffer yang tadi. Kita di sini tekan while lagi, while kbhit. Lalu di sini kita gunakan while 1. Ini untuk perulangan yang dijalankan terus. Lalu lupa ada komentar return 0 titik koma. Lalu di sini kita buat sebuah fungsi untuk inisialisasi awal, teman-teman. Inisialisasi awal. Inisialisasi awal. Di sini ada void inisialisasi buka kurung tutup kurung. Di sini kita mulai buat Veki. Nah, kita sudah terhubung dengan Veki strip, lalu kayak panah itu hit Veki. Nah, ini sudah terhubung teman-teman. Veki dengan hit, Veki dengan tail, lalu Veki dengan con. Ini sudah terhubung semua. Jika 0 berarti belum bisa terhubung, teman-teman. Belum ada datanya, belum bisa. Ya, belum ada ininya lah. Belum ada nilainya. Lalu di sini kita buat fungsi untuk menambahkan data string dalam queue. Nah, sini kita gunakan char lagi, char and queue, char lalu bintang P. Nah, sini di bawah if jika Veki lalu strip lebih dari count lalu sama dengan and return akan menampilkan error antrian penuh. Jika antriannya penuh akan menampilkan bahwa si antrian ini penuh, akan menampilkan ini teman. Akan ada perintah ini. Lalu ada Veki lebih dari tile, lalu Veki. Nah, full n. Berarti ini sudah ada nilainya, teman-teman. Lalu kita sudah mulai masuk ke untuk inisialisasi ya, teman-teman. Nah, kita sudah masuk fungsi untuk menambahkan data string dalam QA. Nah, sini kita jika strcva py Veki lebih dari name untuk menampilkan nama kita, teman-teman, nama si antriannya. Lukon return data telah berhasil dimasukkan. Jika data sudah masuk akan menampilkan si ini bahwa data telah berhasil dimasukkan. Jika return ini berhasil. Lalu kita buat sebuah fungsi untuk menghapus data, teman-teman. Untuk menghapus data string dalam QA. Yang di sini kita menggunakan char
gunakan char, bintang, decay, buka kurung, tutup kurung. Lalu di sini kita menggunakan if kembali jika Veki terhubung dengan count lalu sama dengan 0, lalu return akan menampilkan bahwa antrian kosong. Otomatis jika antriannya kosong, maka kita masih bisa menjadi salah satu antrian tersebut, masih bisa mengantri. Jika sudah penuh, maka tidak bisa menambahkan data antrian lagi. Lalu di sini ada Veki hit, nilai, oke. Titik komanya jangan sampai lupa teman-teman. Lalu di sini printf, data yang telah dihapus adalah, nah nanti ketika kita ingin menghapus data, kita ada tampilan data yang telah dihapus adalah misalkan edit, yang itu akan tertampilkan nanti setelah kita ingin hapus. Lalu return Veki name, Veki hit plus ini menghapuskan si namanya, ini nama antriannya. Lalu kita membuat fungsi untuk menampilkan data yang berada dalam antrian. Nah, void tampil, kita gunakan void tampil teman-teman di sini. Lalu kita di sini menggunakan in kembali, in i, kita menggunakan variable i sama dengan Veki hit, kita bisa menghubungkan Veki dengan hit teman-teman. Lalu ada in variable x sama dengan 0 titik koma. Nah ini jika antriannya masih kosong seperti tadi, maka otomatis masih bisa menampung antrian tersebut. Jika masih kosong berarti masih boleh, berarti bisa menambahkan data antrian. Jika else, while, lalu ada ini user, ini untuk user teman-teman ya, untuk memasukkan data salah untuk default ternyata. Jadi di sini sudah hampir mau ke akhir. Kita printf ya, printf antrian kosong seperti tadi. Lalu di sini kita sudah apakah kita coba apakah ada yang salah apa tidak? Oh, ada yang salah teman-teman. Di sini ada yang kurang. Ada yang kurang ya teman-teman di sini. Bagian apanya teman-teman? Sepertinya kurang. Oh, kurangnya ternyata teman-teman. Oh, masih ada kesalahan. Tadi kita coba. Nah, ini ada kesalahan di bagian, sebenarnya hanya kesalahan kecil tapi bisa membuat besar teman-teman. Nah, mari kita coba apakah berhasil. Nah, kita berhasil teman-teman. Di sini kita berhasil. Kita coba, kita sini kita tambahkan nama Aditya. Habis misalkan di sini kita tambah habis. Terus kita tambahkan lagi Wahyu bagi antrian. Nah, sini untuk menampilkan teman-teman, menampilkan si datanya. Kita coba untuk menghapus. Apakah terhapus apa tidak? Nah,
ternyata terhapus nama Aditya ininya langsung otomatis keluar karena kita di sini menggunakan first in. Nah, sekian dan dari ini kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.